Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman penikmat cerita horor dimanapun Anda berada? Dengan tidak bosan, saya berdoa semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kemudahan dalam segala urusannya. Amin. Di kesempatan kali ini, saya akan membagikan satu cerita horor dan mistis. Seperti apa ceritanya? Mari kita mulai. Lydia, teriak Lila memanggil nama saudari kembarnya. Ia berjalan dengan terburu-buru dan terlihat sangat marah. Lydia yang sedang berada di kamarnya pun terkejut mendengar suara Lila yang memanggil namanya dengan nada keras. Tidak biasanya saudaranya seperti itu. "Iyalah, ada apa? Aku di kamar," jawabnya santai. Lila menghampirinya dan langsung mendorong Lydia ke atas tempat tidur. Lydia yang terkejut segera bangkit dan menanyakan apa yang sedang terjadi. "Ada apalah? Kenapa kamu marah-marah gak jelas?" tanyanya bingung. "Jangan pura-pura gak tahu kamu, Di. Kamu kan yang udah cerita tentang Roy ke Mas Tio. Roy itu masa lalu aku, Di. Lagian sekarang udah gak ada apa-apa antara aku dan Roy. Kenapa kamu malah menyulut api di dalam hubunganku dan Tio? Sekarang Mas Tio meragukan aku. Dia gak percaya sama aku, Di. Gimana nasib hubungan kami, Di? Kamu kenapa jahat sama aku? Kamu saudara aku, kamu adik aku," jerit Lila. Kemudian ia menjatuhkan dirinya di kasur dan menangis sesekukan. Lydia mematung melihat kesedihan yang dialami saudarinya. Ia sama sekali tak merasa bersalah. Lydia justru menantang Lila dengan ucapan yang menyakitkan. "Bagus deh kalau kalian gak jadi nikah. Aku juga gak sudi lihat kalian bahagia," ketusnya. Lila terkejut mendengar ucapan Lydia. Sampai hati Lydia mengucapkan hal itu kepadanya. Ia menyudahi tangisannya dan beranjak dari tempat tidur. "Apa maksud ucapan kamu, Di?" "Aku suka sama Tio. Harusnya aku yang nikah sama dia, bukan kamu," ucap Lydia sinis. Bak tersambar petir, Lila tak menyangka jika adiknya menyukai calon suaminya. Kenapa baru sekarang? Kenapa bukan dari dulu Lydia membicarakan hal itu dengannya? Kenapa setelah semua yang ia lalui bersama Tio, baru sekarang Lydia mengakui dirinya menyukai Tio? Semua pertanyaan itu tak habis memenuhi pikirannya. Lila nampak syok sampai tak mampu berkata apapun. Lila yang kalap tiba-tiba saja mendorong tubuh Lydia dan menjambak rambutnya. Mereka terlibat saling dorong. Lydia tak mau kalah, ia pun mencoba melawan Lila. Tak ada yang melerai perkelahian mereka karena orang tua mereka sedang pergi saat itu. Mereka sama-sama meluapkan kemarahan satu sama lain. Sampai akhirnya perkelahian mereka berakhir dan terdengar suara jeritan. 1 minggu sebelumnya, Tio dan Lila merupakan pasangan kekasih yang saling mencintai. Mereka sedang menyiapkan rencana pernikahan mereka. "Pernikahan kalian 1 bulan lagi, banyak yang harus dipersiapkan. Kalian harus ke butik hari ini untuk fitting gaun dan jas kamu, Tio," ucap Santi, ibu dari Tio. Tio dan Lila terlihat sangat bahagia. Keluarga mereka pun sama-sama sibuk mempersiapkan acara istimewa itu. "Udah dong Ma, slow aja, jangan terlalu tegang gitu. Nanti cantiknya hilang loh," ledek Tio. Lila mencubit paha kekasihnya sambil mencibir. Tio sangat senang meledek mamanya. Mereka itu udah dewasa, tapi sikapnya masih kayak anak-anak. Apa-apa harus disuruh. Untung ada Jeng Santi di sini yang bantuin. Saya kan jadi nggak pusing, sambung Mira, ibu dari Lila. Mereka tertawa bersama, hanyut dalam kebahagiaan. Namun tidak dengan Lydia, saudara kembar Lila. Ia memasang wajah kesal dan sangat tidak senang akan kebahagiaan Lila. Ia berencana akan menggagalkan acara pernikahan kakaknya sendiri.
Lydia berpura-pura bahagia untuk Lila. Mira menyuruhnya untuk ikut menemani Lila dan Tio pergi ke butik hari itu. Berangkatlah mereka bertiga siang itu. Sepanjang jalan, Lydia memasang wajah ketusnya. Ia sangat iri dengan kemesraan Tio dan Lila. Pokoknya habis aku dan Mas Tio nikah, kamu harus nikah. Kalau perlu, nanti aku cariin calon terbaik buat kamu. Ledek Lila. Namun candaannya dianggap serius oleh Lydia dan menyebabkan Lydia kesal akan hal itu. Lila terkejut mengetahui Lydia marah akan candaannya. Lydia meminta Tio untuk menghentikan mobil dan menurunkannya saat itu juga. Namun Tio membujuknya agar dia tidak merajuk. Lila pun akhirnya meminta maaf untuk perkataannya. Beberapa menit kemudian, mereka akhirnya sampai di butik milik Tante Salsa. Ia merupakan sahabat Mira, ibu Lydia dan Lila. Lila, calon pengantin baru, ledek Salsa. Lila tersenyum malu. Tante bisa aja, jangan gitu dong Lila malu, sautnya. Ya udah jangan lama-lama, mama kamu udah telepon tante, suruh pilihin gaun terindah buat kamu pakai besok, ujar Tante Salsa antusias. Salsa menggendeng tangan Lila dan segera memperlihatkan gaun rancangannya satu persatu. Yang ini atau yang ini? Sama-sama bagus tante. Rayak Lila kebingungan karena semua gaun yang dirancang Salsa begitu indah dan menawan. Salsa pun nampak kebingungan. Ia lalu memutuskan sesuatu. Tante tahu, kamu pakai gaun ini aja, ucapnya seraya berjalan mendekati gaun yang masih terpasang di manekuin di sudut ruangan. Ia mendekatkan manekuin di samping Lila dan mencocokkan gaun itu. Sip, perfect. Kamu akan jadi pengantin yang paling cantik saat pakai gaun ini, ucap Salsa yakin. Lila tersipu mendengar pujian Salsa. Tio menghampiri mereka dan memberi kode setuju jika Lila memakai gaun itu. Ayo cobain, perintahnya. Diam-diam Lydia mengintip pembicaraan mereka. Ia nampak tidak senang mendengar pujian itu ditujukan untuk Lila. Namun ia berusaha menutupi wajah kesalnya dengan senyum palsu. Lila memasuki kamar ganti didampingi oleh Salsa. Tio dan Lydia menunggu di luar. Kesempatan itu digunakan Lydia untuk meracuni keyakinan Tio terhadap Lila. Dari dulu butik ini langganan keluarga kita. Dulu juga Lila pernah fitting gaun di sini. Celetuk Lydia memulai rencananya. Fitting baju? Maksudnya? Tanya Tio mulai penasaran. Iya, fitting baju. Emang Mas Tio nggak tahu? Lydia memancing Tio dengan pertanyaannya. Tio menggeleng dan mulai serius. Jadi gini Mas, 3 tahun yang lalu Lila tuh pernah merencanakan pernikahan juga sama cowoknya namanya Roy. Udah fitting baju, foto priwet, sebar undangan. Seminggu sebelum nikah, tiba-tiba aja Roy ninggalin dia tanpa sebab. Gagal deh pernikahan mereka. Jelas Lydia memasang wajah liciknya. Roy itu cinta pertamanya Lila. Mereka bahagia banget. Mereka menjalin hubungan udah lama, sejak mereka SMA. Aku jelas tahulah semua tentang mereka, karena aku sama Lila selalu bersama. Apalagi waktu Roy pamitan kerja di luar kota. Lila sedih banget. Dia sampai bela-belain susulin Roy ke Surabaya loh. Tapi sayang, takdir berkata lain. Tambahnya semakin membuat gejolak keraguan di hati Tio. Tio terdiam dan tiba-tiba saja dia berlalu pergi tanpa sepatah kata pun. Lila yang telah selesai memakai gaunnya keluar dari bilik ganti dengan wajah berseri dan hendak menunjukkan penampilannya kepada Tio. Namun dirinya harus kecewa karena mendapati bahwa Tio sudah tidak ada di sana. Lila menoleh ke sana kemari mencari Tio. Tio mana Di? Tanya Lila yang gelisah. Nggak tahu, tadi sih aku lihat dia pergi keluar butik. Jawabnya ketus. Lila merasa cemas dan kecewa karena Tio pergi tanpa memberitahunya. Tio sampai di rumahnya. Rasa penasaran dan marah memenuhi ruang hatinya. Beribu pertanyaan muncul dalam benaknya. Mengapa Lila tidak pernah mengatakan apapun sebelumnya?
Bahkan ia menyembunyikan hal sepenting itu. Namun tiba-tiba ponselnya berdering. "Halo?" ucap Tio enggan. "Kamu di mana? Kok pergi?" tanya seseorang di balik telepon yang tak lain adalah Lila. Tio dan Lila terlibat adu mulut di telepon. Lalu tak lama Tio pun mematikan ponselnya dan berlalu pergi. Rupanya Lila mengajaknya bertemu. "Kita selesaikan baik-baik, Mas," bujuk Lila. Tio menghela nafas mencoba menenangkan diri. Lila mulai menjelaskan masa lalunya kepada Tio. Dia sudah melupakan itu jauh sebelum ia dan Tio saling mengenal. Lila memohon supaya Tio bisa melupakan masa lalunya dan menerima Lila seutuhnya. Tio terdiam dan menatap dalam netra Lila. Ia sangat mencintai Lila dan tidak ingin kehilangan Lila. Begitupun dengan Lila yang sangat mencintainya. Mereka pun berbaikan dan saling memeluk. Terlihat Lydia memandang dengan sengit dari kejauhan. Hari pernikahan. Nampak Tio dan Lila tersenyum sangat bahagia. Mereka menyambut tamu yang datang. Pesta pernikahan mereka diadakan secara meriah. Namun di hari bahagia itu, seseorang tak nampak di hadapan mereka. "Di mana Lydia?" tanya Mira, sang ibunda. "Aku nggak tahu, Mah. Dari tadi aku nggak lihat," ucap Lydia gugup. Ibunya mencoba mencari keberadaan salah satu putrinya. Tak biasanya, Lydia menghilang tanpa jejak. Ia mencoba menghubungi ponsel Lydia, tapi tidak tersambung. Bu Mira mulai cemas, sementara Lila mulai memasang wajah gelisah. Tubuhnya berkeringat. "Kamu nggak apa-apa, sayang? Kok keringetan gini?" tanya Tio yang merasa aneh. Aku nggak apa-apa kok, Mas," jawab Lila gugup. Kemudian ia pergi dari hadapan Tio. Tio yang merasa bingung dengan sikap Lila segera menghampiri ibunya, Mira, dan menceritakannya. "Keringetan? Apa dia kepanasan?" tanya Bu Mira yang diberitahu jika tiba-tiba saja Lila berkeringat. "Nggak mungkin lah, Mah, kan pakai AC di sini. Lagian baru kali ini aku lihat dia kayak gugup gitu," jawab Tio. "Iya, Lila itu nggak gampang keringetan. Apalagi kalau pakai AC gini. Yang gampang keringetan itu kan Lydia. Itu pun kalau dia lagi gelisah," gumam Bu Mira. "Mama cek Lila dulu ya sebentar," ucapnya seraya berlalu, menyusul Lila. Bu Mira mengetuk pintu kamar Lila berkali-kali, namun tak ada jawaban. Bu Mira terus mengetuknya dengan sangat kencang, sampai akhirnya pintu pun terbuka dan Bu Mira mendapati Lila dengan wajah gugupnya. "Kamu kenapa, sayang?" tanya Bu Mira. Nggak apa-apa kok, Mah. Aku cuma nervous aja. Ini kan hari pernikahanku," jawabnya menutupi sesuatu. Ya udah kalau gitu. Yuk sekarang kita temui tamu-tamu lagi." "Udah jangan nervous lagi, kan ada Tio sama Mama. Santai aja," ujar Bu Mira menenangkan Lila. Lila mengangguk dan mengikuti ibunya. Ia pun kembali berdiri di samping Tio, menyambut kedatangan para tamu. Hingga acara itu selesai dan berjalan lancar. Tio memandangi wajah Lila yang masih tertutup make up tebal. Tio menyuruhnya agar segera menghapus make up-nya yang tebal itu dan menjadi Lila yang cantik natural seperti biasanya. Lila menuruti perkataan pria yang kini sudah menjadi suaminya itu. Beberapa menit kemudian, Lila pun menghampiri Tio yang sudah tak sabar ingin melakukan kewajiban malam pertama bersamanya. "Cepet banget siap-siapnya, udah gak sabar ya?" tanya Tio meledek. Lila hanya tersenyum kecil dan langsung memulai kewajibannya. 1 jam kemudian, Lila terkejut mendapati Tio yang sudah tertidur sangat pulas. Dirinya baru selesai bebenah. Butuh 1 jam untuk membuka gaun yang besar dan menghapus make up yang tebal itu. Mas Tio malah tidur duluan. Gerutunya kesal. Ia pun terpaksa ikut tidur di samping Tio. Keesokan harinya Tio mencolek Lila yang masih terlelap. "Ayo bangun, mandi sana," ledeknya. Lila menutup kembali tubuhnya dengan selimut dan tak menghiraukan Tio. Tio hanya tergagah lalu beranjak dari tempat tidurnya, kemudian mandi dan bersiap. Santi, ibunya Tio,
melihat Tio yang menuruni anak tangga tanpa membawa Lila. Dia kemudian bertanya, "Di mana Lila?" "Lila masih tidur, Mah. Mungkin dia masih ngantuk," jawabnya. "Oh ya sudah, sarapan dulu. Kamu masih libur kan?" tanya ibunya lagi. "Masih, Mah. Tapi hari ini mau ketemuan sama klien. Ada hal penting. Paling 1 jam juga udah balik lagi," jawab Tio sambil melahap sepotong roti. Kemudian ia beranjak setelah meneguk segelas jus apel. "Kalau udah selesai urusannya cepat pulang," ucap ibunya mengingatkan. "Oke, Mah, aku pergi dulu ya," sahut Tio seraya mengecup kening ibunya. Beberapa menit kemudian Lila keluar kamar dan mencari keberadaan Tio. Tiba-tiba ibu mertuanya menyapanya. Sayang, kamu udah bangun?" tanya Bu Santi lembut. "Udah, Mah," jawab Lila sambil menoleh mencari Tio. "Mas Tio kemana ya? Kok nggak kelihatan?" tambahnya bertanya. "Tio pergi ketemu klien katanya, nanti juga balik kok. Kamu sarapan dulu aja," ucap Bu Santi. Lila tersenyum getir. Sungguh beruntung mempunyai ibu mertua yang baik. Justru Mas Tio malah seenaknya pergi tanpa pamit kepadanya. Lila menghampiri meja makan dan mulai sarapannya. Ia mengoles potong roti dengan selai stroberi. Namun saat hendak memakannya, Lila merasakan keanehan di selai itu. "Bau amis," gumam Lila. Dan Lila memuntahkan roti yang telah digigitnya. Ia berteriak histeris ketika melihat selai stroberi yang telah berubah menjadi darah segar. Bu Santi bergegas menghampiri Lila karena terkejut mendengar cerita menantunya. "Ada apa sayang?" tanya Bu Santi cemas. Lila tak mampu menjawab. Ia masih syok dengan apa yang baru saja menimpanya. Bu Santi memapah Lila yang masih mematung. Ia mengambil segelas air dan menegukkan air itu kepada Lila. Lila pun menangis dan memeluk ibu mertuanya itu. Bu Santi membawa Lila ke kamarnya untuk menenangkan diri. Ia mencoba menanyakan apa yang sudah terjadi dengan dirinya. Namun Lila hanya diam. Sampai akhirnya suara mobil Tio terdengar berbunyi di garasi. Lila segera berlari menemui Tio. Lila memeluk Tio dengan sangat erat. Tio yang baru saja pulang terkejut dan merasa bingung dengan sikap istrinya. "Ada apa?" tanyanya cemas. Lila tak menjawab dan hanya menangis sesegukan. "Mama marahin kamu?" tanyanya lagi. Lila menggeleng. Mama juga nggak tahu dia kenapa. Tadi tiba-tiba aja dia teriak. Pas Mama datengin, Lila seperti ketakutan gitu. Mama tanya berkali-kali, tapi dia diam aja, jawab Bu Santi yang tiba-tiba datang menghampiri mereka. Tio mengelus rambut Lila dan segera membawanya kembali ke dalam rumah. Mereka membawa Lila duduk untuk menenangkan diri. "Kamu cerita, ada apa sebenarnya?" Tio mengulangi lagi pertanyaannya. Dengan terisak, Lila menjelaskan apa yang baru saja dialaminya. Bahwa ada darah segar di roti yang hendak disantapnya. Padahal dia mengoles selai stroberi, namun tiba-tiba selai itu berubah menjadi darah segar. Lila menjelaskan dengan penuh rasa takut, bukannya cemas. Bu Santi dan Tio justru tergagah mendengar penjelasan Lila. "Mana ada selai berubah jadi darah sayang? Kamu ini pagi-pagi udah ngelawak," ledek Tio. "Aku gak bohong. Aku lihat sendiri, bahkan aku udah sempat makan. Dan baunya amis banget." Tugas Lila terlihat sangat marah. Tio menghentikan tawanya. Lalu ia menghampiri meja makan dan memeriksa semua selai yang berjejer di sana. Tak ada yang aneh, semuanya bersih dan benar-benar hanya selai. Tidak ada darah dan bau amis sedikit pun. "Sayang, Mama itu selalu beli selai di supermarket. Gak pernah sembarangan. Mama juga gak pernah simpan makanan yang udah lama, apalagi sampai expired," jelas Tio. "Udah sayang, mungkin kamu masih ngantuk kali. Jangan ngikut deh. Habis ini kamu istirahat saja ya, biar nanti Mama suruh orang buat beresin rumah," tambah Bu Santi dengan lembut. Tio lalu mengecup kening istrinya, kemudian mengecup punggung tangan Lila. Namun Tio berhenti ketika melihat ada yang aneh di jari istrinya. "Sayang, cincin kamu mana?" tanya Tio.
ketika tidak melihat cincin pemberiannya di jari manis Lila. Cincin? Cincin apa? Tanya Lila bingung. Masa kamu lupa sih cincin tunangan kita? Ucap Tio mengingatkan Lila. Lila tiba-tiba memasang wajah gugup. Oh, oh iya. Tadi aku mandi dan aku lepas. Ada kok, ada cincinnya. Nanti aku pakai lagi ya. Jawabnya gugup. Kemudian ia bergegas menghindar dari Tio dan mertuanya. Tio menatap heran. Lila melengos dan berlalu ke kamarnya, mencoba menghindari Tio. Ada masalah apa ini? Tadi selai yang tiba-tiba berubah jadi darah. Belum selesai masalah satu, Mas Tio udah nambahin lagi. Lagian aku kok gak inget sama cincin itu. Di mana ya aku harus cari cincin tunangan itu? Gerutu Lila, kesal. 3 minggu sudah mereka menikah. Lila merasa ada yang aneh dari pernikahannya. Dari awal sampai saat ini, dirinya belum pernah disentuh sekalipun oleh Tio. Tapi setiap pagi, Tio selalu bangun dengan wajah sumringah dan memuji perlakuan Lila yang sangat memuaskan untuknya. Tio memuji jika Lila adalah istri yang sangat baik dan soleha. Dia tidak pernah merasa kecewa sedikit pun jika Lila sedang bersamanya. Lila merasa bingung, sedangkan dirinya belum pernah merasakan itu. Lalu dengan siapa suaminya itu bergaul? Malam itu Tio belum juga menampakkan batang hidungnya. Sudah pukul 23. Namun belum ada tanda-tanda kepulangan suaminya. Lila menunggu dengan cemas. Lila masih terjaga dan menunggu Tio di ruang tamu. Tiba-tiba ia mendengar pintu diketuk seseorang. Lila bergegas menghampiri pintu dan membukanya. Mas Tio, sapanya senang. Tapi ternyata tidak ada seorang pun di sana. Lila berusaha mencari siapa gerangan yang barusan mengetuk pintu rumah. Lila pergi ke teras dan menuruni anak tangga, tapi tidak ada siapapun. Saat hendak berbalik, Lila melihat seseorang sedang berdiri di sudut gerbang. Seseorang wanita memakai gaun pengantin. Lila yang penasaran mencoba menghampirinya, dan Lila menjerit ketakutan setelah melihat wajah wanita itu, dan kemudian dirinya jatuh tak sadarkan diri. Beberapa menit kemudian, Lila mulai sadar dari pingsannya. Ia sudah berada di kamar sekarang. Di sampingnya ada Tio dan ibunya, Santi. Mereka terlihat khawatir. Mas Tio. Lila memeluk Tio dengan erat dan sangat ketakutan. Lila menangis sesegukan. Tio berusaha menenangkannya dan menanyakan apa yang membuatnya pingsan di luar rumah. Lila terdiam. Ia tak berani menceritakannya kepada Tio dan ibunya, Santi. Di tengah kesenyapan, Bu Santi membuka pembicaraan. Tio, besok kamu antar Lila ke rumah mamanya, mungkin Lila kangen, ujar Bu Santi. Tio mengangguk, setuju, kemudian menyuruh Lila untuk beristirahat. Lila dengan bahagia memeluk ibunya, Mira. Sudah lama semenjak dirinya menikah dengan Tio, mereka belum mengunjungi Mira, ibunya. Lila terlihat sangat bahagia menemani mamanya. Namun ada sesuatu di wajah Bu Mira. Dia terlihat sedih. Adik kamu sampai sekarang belum ada kabar. Mama udah cari kemana-mana tapi nihil, ujar Bu Mira sedih. Lila nampak gugup. Dia pun lagi-lagi berkeringat. Bu Mira terkejut melihat tubuh Lila yang tiba-tiba berkeringat. Loh, kamu kenapa sayang? Tanya Bu Mira. Lila tak menjawab, ia hanya tersenyum kecil, kemudian pergi menghindar. Lila pergi ke kamarnya dan mengunci dirinya. Apa yang harus ia jelaskan kepada mamanya? Rasa takut dan cemas menyelimuti hatinya. Ia merasa sangat tertekan. Lila terus dihantui rasa bersalah. Ia juga memikirkan tentang Tio yang hingga saat ini belum pernah sekalipun menggaulinya. Namun Tio selalu bahagia dan memuji akan kepuasan yang telah Lila berikan, yang sampai saat ini masih memenuhi otaknya. Dan dirinya tidak tahu bagaimana cara memecahkan masalahnya itu. Belum lagi dirinya selalu didatangi arwah wanita bergaun pengantin yang selalu datang dengan wajah menyeramkan. Lila nampak stres dibuatnya.
Beberapa hari kemudian Lila dan Tio masih menginap di rumah Ibu Mira. Malam itu Lila terbangun dari tidurnya dan mendapati Tio yang sudah tak lagi di sampingnya. Lila terkejut dan bergegas mencarinya. Lila menuju kamar mandi dan dapur, bahkan hingga ke teras dan balkon rumah. Namun Tio belum ditemukan. Lila nampak gelisah, lalu dirinya tertuju pada satu ruangan yang sampai saat ini pintunya masih terkunci, yaitu kamar Lydia. Perlahan ia melangkahkan kakinya dan mulai mendekati kamar itu. Ia seperti mendengar suara seseorang di dalam kamar itu. Lila mendekatkan telinganya di pintu kamar. Terdengar seperti suara laki-laki dan perempuan yang sedang berjumbu. Suara desahan dan nafas yang tak beraturan membuat pikiran Lila semakin tak karuan. Ia mencoba menggedor pintu itu, berulang kali memanggil nama suaminya. Namun pintu itu tak juga terbuka. Justru suara desahan itu semakin jelas terdengar. Lila menangis, meraung memanggil nama Tio, berusaha mendobrak pintu kamar itu. Dan tiba-tiba lampu menyala dan ada seseorang menarik tangannya. Sayang, kamu kenapa?" tanya seseorang yang tak lain adalah Tio. Lila tersadar dan menatap pria yang sedang berdiri di hadapannya. "Mas, kamu di sini, Mas. Syukurlah kamu di sini, Mas." Bagi Lila histeris, seraya memeluk suaminya. Bu Mira pun terbangun karena mendengar suara gaduh. Ia menanyakan apa yang sudah terjadi. Tio menggeleng tidak tahu. Ia mencoba menanyakan kepada Lila. Namun lagi-lagi Lila bungkam dan segera pergi menghindar. Tio dan Bu Mira semakin bingung akan sikap aneh Lila. Kondisi psikis Lila yang semakin hari semakin memburuk membuat Tio dan Bu Mira sangat sedih. Mereka tak tahu apa yang telah membuat Lila tertekan. Mereka berniat memeriksakan kondisi Lila ke psikiater. Lila masih melamun di depan jendela. Netranya menatap kosong keluar kamar. Melihat awan biru seharusnya membuatnya sedikit tenang. Namun ia tetap membisu. Tiba-tiba Lila berteriak histeris. Ia berlari dan meraung seperti orang kerasukan. Tio dan Bu Mira berlari mendekatinya. Namun Lila menghunuskan sebuah gunting ke arah mereka. "Jangan mendekat," ucapnya. Bu Mira ketakutan dan merasa khawatir. Ia berusaha menenangkan putrinya. Sementara Tio berlari ke bawah menghubungi dokter. Terdengar suara jeritan Lila yang semakin melengking, menggema di seluruh rumah. Bu Mira berlari ke arah Tio dan tak tahu harus berbuat apa. Tio memintanya untuk tenang. Beberapa menit kemudian dokter sampai di depan rumah Bu Mira. Ia datang bersama rekannya, yaitu Angela, seorang paranormal yang mampu mengatasi hal di luar medis. Angela yang baru saja melangkah sudah bisa mencium aroma gaib di rumah itu. Netranya menatap tajam mencari keberadaan Lila. Ia bergegas menaiki anak tangga, disusul oleh Tio dan yang lainnya. Ia mendekati Lila yang nampak ketakutan di sudut kamar. "Jangan takut, aku akan membantumu," ucapnya lembut. Lila membelalakan matanya. "Dia yang sudah membunuhku, merebut kebahagiaanku, merusak kehidupanku," bagi Lila menyeringai. Angela mencoba menetralisir ruangan dengan energi positif yang dimilikinya. Ia memejamkan matanya dan mulai menembus dimensi waktu yang membawanya ke tempat di mana kejadian tragis beberapa waktu lalu. Lila dan Lydia saling mendorong. Lila berusaha melepaskan tangan saudaranya yang mencengkram pundaknya dengan sangat kencang. Sampai beberapa cakaran terlihat menggores kulitnya. Lydia sepertinya sangat marah dan sangat ingin melukai Lila. Dan belum selesai, Angela menerawang, jiwanya kembali masuk ke dalam tubuhnya. "Sepertinya kamu menghalangiku untuk tahu yang sebenarnya," ucap Angela. "Biarkan suamiku tahu kebenarannya dari mulut gadis itu secara langsung," ucap Lila dengan nada serak dan berat. Jelas itu bukan suaranya.
Setelah mengucapkan kalimat itu, tiba-tiba Lila jatuh tak sadarkan diri. Tak lama Lila kembali sadar. Ia memegangi kepalanya yang terasa pusing. Di mana aku? Apa yang terjadi? Tanyanya kebingungan setelah melihat ada 2 orang yang tak dikenalnya duduk berjejer di sampingnya. Kamu sudah siuman, gimana keadaanmu sekarang? Tanya Angela. Kamu siapa? Lila bertanya balik. Kenalkan, saya Angela, dan ini Dr. Peter. Kami akan membantu menyelesaikan masalah yang sedang terjadi padamu. Terangnya. Lila mendengus kesal, ia tak terima dan merasa dilecehkan. Lila memarahi Tio untuk semua yang terjadi. Semua karena kamu, Mas. Kenapa sampai sekarang kamu belum juga menyentuh aku? Aku stres karena sikap kamu. Aku seperti gak dianggap sama kamu. Bentak Lila membeberkan semuanya. Tio merasa bingung dengan ucapan Lila. Apa maksud kamu? Aku sudah berusaha menjadi suami yang terbaik. Dan kita sering melakukan itu. Apa kamu lupa? Aku gak pernah lupa dan aku selalu sadar. Kamu memang belum sekalipun berhubungan denganku. Mungkin. Lila berhenti dan tidak melanjutkan ucapannya. Dia tiba-tiba gugup. Dia kemudian pergi menghindar. Selalu begitu. Setiap ada masalah, dia pergi sebelum menyelesaikannya. Gerutu Tio. Angela dan Dr. Peter langsung menatap. Ada sesuatu yang disembunyikan Lila. Bisik Angela. Lila melangkah memasuki kamar Lydia. Begitu berantakan. Belum ada yang memasukinya semenjak Lydia dinyatakan menghilang. Masih seperti beberapa waktu lalu ketika mereka berkelahi. Lila membuka lemari pakaian Lydia dan mengambil beberapa pakaian itu. Lila memeluk sweater hangat favorit Lydia dan mulai mengenakannya. Tio terkejut melihat Lila yang sedang berada di kamar Lydia. Ia kemudian menghampiri Lila. Kamu kesini, sedang apa? Tanya Tio mengejutkan Lila. Lila tak menjawab dan seperti biasa, ia terlihat gugup. Ia lalu menggendeng tangan suaminya keluar dari kamar itu dan menguncinya kembali. Kenapa kunci kamar Lydia kamu yang pegang? Tanya Tio penuh selidik. Lila tak bisa menjawab. Tiba-tiba Bu Mira datang menghampiri mereka, membuat Lila bertambah salah tingkah. Bu Mira terkejut ketika melihat Lila memegang kunci kamar Lydia. Lila, kenapa kunci kamar Lydia bisa ada sama kamu? Tanya Bu Mira ingin tahu. Aku gak tahu mah, aku cuma pegang aja kok. Jawabnya menyembunyikan sesuatu. Lagian cuma masalah kunci, jangan dibesar-besarkan mah. Ketusnya. Lila, mama udah berusaha mencari keberadaan adik kamu, tapi gak ada hasil. Terus sekarang mama lihat kalau kamu pegang kunci kamarnya. Mana mungkin kamu gak tahu apa-apa? Tegas Bu Mira. Sekarang kamu jujur sama mama. Di mana Lydia? Kamu pasti tahu. Desaknya lagi seraya memegang bahu Lila. Lila kesal dan melepaskan tangan Bu Mira dari bahunya. Ia berusaha menghindar, tapi buru-buru dicegah oleh Tio. Lila yang marah dengan terpaksa mendorong Tio hingga ia tersungkur. Bu Mira terkejut akan perbuatan Lila yang seolah menyerupai Lydia. Tio kembali mengejarnya. Kali ini Tio tidak membiarkan Lila pergi untuk menghindari masalah. Aku gak akan membiarkan kamu pergi sebelum masalah ini selesai. Cepat katakan apa yang sebenarnya terjadi, Lila. Jawab aku. Kenapa saat kemarin tubuh kamu dirasuki? Dia bilang kalau kamu sudah membunuhnya dan kamu yang harus memberitahu kami tentang kebenaran itu. Kebenaran apa, Lila? Tio terus mendesak Lila agar mengakui rahasia besar yang sedang ia sembunyikan. Lila semakin terdesak dan tanpa sadar ia menuturkan sesuatu yang membuat Tio dan Bu Mira tercengang. Stop, jangan paksa aku lagi. Aku gak sengaja. Aku benar-benar gak sengaja membunuh Lydia. Jawab Lila sembari menangis. Tio terkejut mendengar pengakuan Lila. Bahkan hal itu membuat sang ibu jatuh pingsan. Bu Mira masih sangat terpukul dengan pengakuan Lila.
yang mengatakan bahwa ia telah membunuh Lydia. Mira memutuskan untuk mendesak Lila agar mengatakan di mana dirinya menyembunyikan jasad Lydia. Nampak Lila yang duduk termenung menghadap keluar jendela. Ia menoleh. "Mama," sapanya ketika menyadari kedatangan Bu Mira. Bu Mira terdiam, sorot matanya tajam menatap Lila. Namun Lila justru seolah tak merasa bersalah. Ia malah langsung memeluk Bu Mira yang saat itu dalam keadaan marah. Bu Mira mendorong Lila hingga tubuhnya menghantam dinding. "Jangan berpura-pura lagi. Katakan di mana jasad Lydia," bentak Bu Mira emosi. Jasad? Lila terlihat bingung akan pertanyaan Mira. Ia tak bisa menjawab, dirinya kemudian histeris. Bu Mira tak terpancing dengan kelakuan Lila. Ia berpikir itu hanya sandiwara putrinya untuk menutupi kebohongannya. Bu Mira terus mendesak agar Lila mau mengaku. Namun Lila bertambah histeris dan meronta-ronta. Tubuhnya kejang dan ia mulai mengeram. Bu Mira yang menyadari jika Lila tengah kerasukan segera berlari mencari Tio. Mereka bergegas menghubungi Dr. Peter dan Angela. Beberapa menit kemudian, Angela menyuruh Tio untuk segera menemukan kuburan Lydia. Namun Tio dan Bu Mira tak berdaya. Mereka pun belum berhasil mengorek informasi dari Lila mengenai kuburan Lydia. Angela membacakan mantra untuk membuka mulut Lila supaya ia mengaku. Dalam kondisi masih kerasukan, tiba-tiba Lila berbicara dengan suara yang berat. "Aku ada di suatu tempat di mana aku dibunuh dan dikuburkan di sana. Tempat terakhir yang aku datangi sebelum pernikahanku," ucapnya. Kemudian sesuatu keluar dari mulutnya. Lila pun berteriak. Tio dan Bu Mira nampak berpikir, "Tempat? Tapi di mana?" Tanya Bu Mira berusaha mencari jawaban dari pertanyaannya sendiri. "Apa mungkin di sana?" Tiba-tiba Tio teringat sesuatu. Tanpa pikir panjang lagi, ia bergegas berlari ke kamarnya dan mencari benda yang terakhir kali dipegang oleh Lila. Yah, dapat. Girangnya setelah ia berhasil menemukan sebuah kunci. Ia berlari ke kamar Lydia dan membuka pintu kamarnya. Ia berusaha menggeledah kamar yang sudah berdebu dan berantakan itu. Dari lemari pakaian, kamar mandi, hingga berangkas besar di kamar itu ia geledah. Namun belum menemukan titik terang. Mira dan Angela berusaha membantu, namun masih belum menemukan sesuatu. Tiba-tiba netra Tio tertuju pada tempat tidur milik Lydia. Antara yakin dan tidak. Ia dengan susah payah mencoba mengangkat tempat tidur itu dan membalikannya. Hal yang tak terduga ada di sana. Mereka melihat sebuah lantai yang tak lagi utuh. Keramiknya pecah berantakan dan terdapat semacam sisa galian di sana. Tio meminta cangkul dengan dibantu oleh Dr. Peter. Ia berusaha menggali di sana. Baru beberapa menit dirinya dikejutkan dengan potongan kain yang tak asing baginya. Ini seperti baju Lila yang terakhir kali dipakainya setelah bertemu denganku waktu itu, gumamnya. Ia lalu melanjutkan galiannya. Tiba-tiba sebuah tangan manusia nampak mulai terlihat. Dengan perasaan berkecamuk, Tio memperhatikan tangan itu dan melihat sebuah cincin melingkar di jari manis tangan itu. Tio semakin tak karuan. Ia terus menggali dan... Enggak, ini enggak mungkin. Lila, pekiknya. Ia melihat sebuah jasad yang hampir membusuk. Itu memakai pakaian calon istrinya dan mengenakan cincin tunangan yang pernah dipakainya di jari Lila. Bu Mira pun nampak terkejut melihat kebenaran itu. Ternyata yang selama ini bersama mereka adalah Lydia dan bukan Lila. Lydia yang sudah membunuh saudaranya sendiri dan mengaku jika dirinya adalah Lila. Tio memeluk jasad Lila dan menangisi kepergiannya. Bu Mira pun sangat syok mengetahui kebenaran itu. Lydia melangkah perlahan. Ia melihat jika kebohongannya telah terbongkar. Ia berjalan mundur
dan mencoba melarikan diri. Angela yang melihatnya berusaha mengejarnya, namun tiba-tiba jeritan Lydia menggema, mengejutkan Bu Mira dan Tio. Mereka bergegas menyusul Lydia, namun terlambat. Tubuh Lydia terkapar, bersimbah darah, setelah dirinya terjatuh dari lantai atas. Bu Mira histeris menyaksikan kematian Lydia. Tio pun sangat terpukul atas apa yang telah menimpa Lila dan Lydia. Ia memutuskan untuk kembali masuk ke dalam kamar Lydia. Tio menangis haru dan kemudian ia tersenyum penuh kesedihan. Terlihat arwah Lila tersenyum ke arah Tio dan kemudian menghilang. Itulah sepenggal cerita yang bisa Mimin bagikan. Semoga cerita ini bisa menghibur teman-teman semua ya. Sampai di sini Mimin pamit undur diri, mohon maaf apabila banyak salah kata. Sampai berjumpa kembali di cerita-cerita selanjutnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.